Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengelolaan kelas. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Fathia Sakinah dengan NIM 1910400802, kemudian Rahma Anissa dengan NIM 1910400827, dan yang terakhir Winda Nur Febrianti dengan NIM 1910400828. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang prinsip manajemen kelas yang efektif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas sendiri berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen berasal dari kata manajemen yang berarti pengelolaan. Pengelolaan di sini berarti suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian kata yang kedua, kelas. Kelas secara umum menurut Hadari Nawawi dalam Jumarah memandang kelas dari dua sudut, yakni dalam artian sempit dan dalam artian luas. Kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding atau tempat sejumlah siswa terkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, kelas dalam artian luas. Kelas dalam artian luas yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan yang diorganisir menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas yaitu upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pembelajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Untuk penjelasan berikutnya yaitu pendekatan manajemen kelas. Menurut Karwati dan Priyansyah terdapat beberapa pendekatan manajemen kelas, yaitu yang pertama pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan juga sering disebut dengan pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter ini memiliki pengelolaan kelas yang bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai dengan yang dikehendaki guru. Nah, peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ancaman atau intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik. Misalnya melarang ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Untuk yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif yaitu pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertingkah bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Untuk pendekatan yang keempat yaitu pendekatan resep. Pendekatan ini terbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pengajaran atau pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dari memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peran guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Untuk pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Nah,
Pendekatan yang selanjutnya atau yang ketujuh yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antar sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Untuk pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Nah, untuk pendekatan yang ke-9 yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektik menunjukkan pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoretis dan pendekatan, yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari berbagai konsepsi serta pendekatan. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini, guru menggunakan variasi dari sudut pandang, prosedur, dan teknik, sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dari berbagai pendekatan tersebut, seorang guru berhak memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas sesuai dengan kemampuannya sendiri. Untuk pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan teknologi dan informasi. Pendekatan teknologi dan informasi yaitu pendekatan yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah basis dalam pengembangan pembelajaran di dalam kelas, baik dalam pengaturan kelas dengan alat teknologi tersebut atau praktek, maupun kelas yang diset dengan alat teknologi yang memungkinkan anak dapat mempelajari apa yang diinginkannya dengan bantuan alat teknologi tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan adalah titik tolak bagi manajer kelas. Fungsi ini menentukan lebih awal hasil pembelajaran mana yang harus dicapai pada masa di depan. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian kelas. Pengorganisasian dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Isu-isu seperti kegiatan yang dimasukkan ke dalam tindakan, di mana sumber dayanya, bagaimana itu harus terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab harus diperhatikan. Untuk pendidik, fungsi manajemen menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Di situasi kelas yang tertib dan teratur harus diciptakan untuk membuat pengajaran yang efektif. Ini berarti bahwa peserta didik ditempatkan di kelas di mana tugas mengajar dengan efek yang maksimal, sedangkan pola komunikasi dan ketertiban harusnya tetap demokratis. Untuk yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan kelas. Kepemimpinan efektif di ruang kelas merupakan bagian dari tanggung jawab guru di dalam kelas. Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan pemimpin. Dalam hal ini, guru memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. Untuk yang terakhir yaitu fungsi pengendalian kelas. Mengendalikan kelas bukan merupakan perkara yang mudah, karena di dalam kelas terdapat beberapa macam peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kegiatan di dalam kelas dimotor, dicatat, dan kemudian dievaluasi agar dapat dideteksi apa yang kurang, serta dapat direnungkan kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip manajemen kelas. Manajemen kelas yang efektif merupakan salah satu syarat pengajaran yang efektif. Hal ini menurut Komori
tahun 2014. Kemudian, dalam suatu manajemen kelas harus mempertimbangkan segi dan strategi pembelajaran. Kemudian harus dirancang secara sistematis, bersifat konseptual tetapi praktis, realistik, dan fleksibel, baik menyangkut masalah interaksi, pembelajaran, pengelolaan kelas, pemanfaatan sumber belajar maupun evaluasi belajar. Kemudian yang selanjutnya, perencanaan manajemen kelas. Merencanakan merupakan membuat target-target yang akan dicapai. Terdapat beberapa perencanaan manajemen kelas, yaitu menyusun silabus dan menyusun RPP. Menyusun silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Dalam pembuatan silabusnya pun harus dibuat sesuai dengan karakter materi yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kemudian menyusun RPP. Menyusun RPP ini merupakan kegiatan guru sebelum mengajar. Hal ini sangat penting karena RPP merupakan suatu hal yang harus ada sebagai panduan guru sebelum mengajar dan dalam proses belajar mengajar. Kemudian, pelaksanaan manajemen kelas. Pelaksanaan manajemen kelas yang efektif dalam pembelajaran dapat mendukung mewujudkan kondisi kelas yang efektif dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan seoptimal mungkin. Terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam melaksanakan manajemen kelas, yaitu yang pertama, dapat memotivasi siswa agar konsentrasi pada belajar. Nah, untuk memotivasi siswa ini diperlukan kesiapan siswa untuk belajar. Jadi, guru sebelum memulai pembelajaran harus menyiapkan siswa secara fisik dan mental. Kemudian, yang kedua, mengkondisikan siswa untuk siap belajar di kelas. Nah, seperti yang pertama tadi ya. Jadi, guru harus bisa mengkondisikan siswa sebelum belajar maupun saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemberian stimulus supaya aktif di kelas. Nah, guru di kelas juga harus mampu memotivasi ataupun memberikan semangat kepada siswa agar aktif di kelas. Yang keempat yaitu pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk ini ternyata juga sangat penting dalam proses pembelajaran, karena hal ini sangat berpengaruh sekali pada proses pembelajaran. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Guru harus bisa memvariasi metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran. Yang terakhir yaitu penggunaan media. Nah, dalam penggunaan media ini diharapkan dapat membangkitkan semangat dan rangsangan kepada siswa dalam belajar agar menjadi aktif di kelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai suasana kelas yang kondusif. Menurut ahli Nasution, suasana kelas yang kondusif terbagi atas 3 jenis pendekatan. Yang pertama ada suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter, lalu yang kedua suasana kelas dengan sikap guru yang permisif, dan yang ketiga suasana kelas dengan sikap guru yang real. Nah, yang pertama, suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter. Sikap guru yang otoriter ini memiliki makna yaitu keseluruhan kemampuan guru dalam mengembangkan potensi yang ada. Mengembangkan potensi yang ada dalam diri dengan mencapai tujuan yang maksimal tanpa adanya melihat akibat bagi peserta didik. Sebagai imbasnya, peserta didik dituntut untuk memahami pembelajaran bagi kedepannya.
Dalam pendekatan otoriter ini, guru memegang hak atau keadilan di dalam kelas. Jika siswa atau peserta didik melakukan hal yang membuat kegaduhan di dalam kelas, maka akan mendapatkan sanksi. Adanya sanksi di setiap pelanggaran yang terjadi adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan peserta didik. Lalu yang kedua ada suasana kelas dengan sikap guru yang permisif. Memiliki makna yaitu guru membiarkan peserta didik untuk bebas dan berkembang sesuai dengan keinginannya tanpa adanya bentuk frustasi, perintah, atau larangan untuk peserta didik itu sendiri. Dalam hal ini, guru tidak terlalu aktif dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, dan guru hanya aktif jika peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran saja. Sikap guru ini lebih memfokuskan pada aspek emosional peserta didik. Dan yang ketiga yaitu suasana kelas dengan sikap guru yang real. Memiliki makna yaitu peserta didik diminta untuk melakukan kebebasan dalam belajar, tetapi kebebasan tersebut masih dalam pengontrolan atau pengendalian dari guru. Selanjutnya yaitu faktor untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif bagi peserta didik agar memiliki pembelajaran yang berkualitas, yaitu yang pertama ada metode pembelajaran yang digunakan harus fokus terhadap bagaimana siswa belajar atau biasa disebut dengan student center. Memiliki makna yaitu guru harus mampu membuat pengkonstruktivisian atau dapat membangun pengetahuan peserta didik. Dalam hal ini, guru hanya sebagai fasilitator ataupun motivator di dalam pembelajaran. Biasanya pendekatan ini dimaksud atau dinamakan sebagai konstruktivistik. Lalu yang kedua, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki partisipasi yang aktif. Memiliki makna yaitu siswa dapat berani untuk mengemukakan pendapatnya dan juga siswa diajarkan atau diminta untuk mengkritisasi materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dengan itu, siswa akan mulai terbiasa untuk berpikir kritis, kreatif, dan bisa mengemukakan pendapatnya tanpa adanya rasa minder atau rendah diri. Lalu yang ketiga yaitu guru harus memiliki prinsip yang demokratis. Memiliki makna yaitu guru merupakan sebuah pimpinan di dalam kelas. Maka dari itu guru harus memiliki sikap yang demokratis agar proses pembelajaran yang diajarkan kepada siswa atau peserta didik dapat berjalan dengan lancar dan bisa semaksimal mungkin, dan juga bisa membuat peserta didik merasa nyaman untuk melakukan pembelajaran. Lalu yang keempat adalah setiap permasalahan dalam kelas antara peserta didik harus dibicarakan secara dialogis. Hal ini ditujukan agar peserta didik mampu mengembangkan pemikiran secara kritis dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam suatu proses pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu memiliki lingkungan kelas yang baik sehingga dapat memotivasi peserta didik. Atau hal ini biasa disebut juga dalam penyetingan atau setting pada kelas. Pensettingan dari dalam kelas ini seperti mengatur tempat duduk atau meja secara variatif sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Ini merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh guru dalam mempersiapkan peserta didik yang bermutu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai peran guru dalam tata pengelolaan kelas yang kondusif. Yang pertama yaitu guru mampu mengatur tempat duduk peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Hal ini bertujuan agar peserta didik nyaman dengan tempat duduk yang mereka tempati. Lalu yang kedua ada
guru harus menggunakan volume dan intonasi yang baik. Apabila guru menggunakan volume dan intonasi pada saat penyampaian pembelajaran dengan sangat keras dan jelas, maka siswa dapat mendengar dengan baik. Lalu yang ketiga ada guru harus memiliki tutur kata yang dapat dimengerti oleh peserta didik. Guru yang memiliki tutur kata yang baik akan bisa menjadi contoh bagi peserta didik yang mendengarkan arahan dari guru tersebut. Lalu selanjutnya, guru harus memberikan feedback atau umpan balik untuk peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Lalu selanjutnya ada guru dapat menghargai setiap pendapat peserta didik. Guru yang baik harus bisa menerima pendapat dari peserta didik. Itu merupakan salah satu hal yang wajib diketahui dalam pembelajaran. Itu juga bisa disebut dengan pembelajaran dengan dua arah, yaitu guru memberikan arahan lalu siswa atau peserta didik dapat berpendapat sesuai dengan keinginan mereka. Lalu selanjutnya adalah guru dapat memiliki pribadi yang rapi. Guru yang memiliki pribadi yang rapi seperti memakai pakaian yang sopan serta menutup aurat merupakan cerminan dari pribadi guru itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah guru dapat mengawali pembelajaran dengan tepat waktu dan juga mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu juga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran ruang lingkup dalam tata pengelolaan kelas. Yang pertama, mengelola tatanan lingkungan kelas yang baik. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan siswa. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Kelas sebisa mungkin harus merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Selain itu, pengaturan tempat duduk di kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas, sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Untuk yang kedua yaitu mengelola dan menegakkan disiplin kelas. Mengelola disiplin dimaksud upaya untuk mengatur atau mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang atau sebaliknya harus dilakukan. Yang ketiga yaitu mengelola perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu untuk kegiatan belajar di kelas. Perilaku satu siswa yang mengganggu dapat mengalihkan siswa lainnya dari pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu mengelola konflik di dalam kelas. Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Bila interaksi ini berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan tetap kondusif dan efisien. Sebaliknya, bila tidak adanya interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, maka kemungkinan besar proses pembelajaran terasa tidak nyaman. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam tata pengelola kelas menurut ahli Zamarah dan Aswan, yakni terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Yang kedua yaitu tantangan. Yang ketiga bervariasi. Dan yang keempat memiliki hal-hal yang positif dalam diri. Jadi 4 itu tadi merupakan prinsip-prinsip dalam tata pengelolaan kelas menurut ahli Zamarah dan Aswan. Nah, yang terakhir ada tips untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yaitu yang pertama, guru dapat menyampaikan aturan yang tegas namun memiliki makna empati. Guru bisa melakukan aturan-aturan yang nantinya dilaksanakan pada kedepannya dengan memiliki aturan yang tegas, tetapi peserta didik dapat memahami aturan yang tegas itu sebagai bentuk dari pembinaan dalam diri peserta didik tersebut. Lalu yang kedua ada guru dapat mengkonstruktivistik hubungan komunikasi dengan peserta didik dan juga orang tua.
Harus diketahui bahwa guru wajib pandai dan dituntut untuk menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik maupun guru dengan orang tua, dengan tujuan yaitu agar peserta didik dapat melihat bahwa guru bisa membuat hubungan yang hangat terhadap mereka dan mereka dapat meniru perbuatan guru tersebut. Lalu yang ketiga ada guru dapat melibatkan peserta didik dalam membuat aturan di dalam kelas, dengan tujuan agar peserta didik merasa bahwa mereka dibutuhkan dalam pembuatan keputusan di dalam kelas sebagai warga kelas yang baik, dan juga peraturan kelas yang melibatkan peserta didik langsung akan membuat peserta didik jauh lebih patuh terhadap peraturan yang mereka buat sendiri daripada peraturan yang dibuat oleh sebelah pihak saja. Lalu yang keempat ada guru mampu memahami dan mengamati setiap perilaku peserta didik. Tips ini dibutuhkan saat anak sedang mengalami masalah dalam dirinya. Guru harus mampu membuat anak mencari solusi pada permasalahan yang sedang dihadapinya dengan cara memberikan pendekatan yang sesuai dengan latar belakang masalah serta karakteristik peserta didik yang sedang menghadapi masalah tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu guru dapat memberikan dukungan yang baik kepada peserta didik. Ini merupakan tahap dalam hubungan pribadi antara guru dengan peserta didik. Guru yang mampu memberikan dukungan yang baik terhadap peserta didik, maka akan membuat peserta didik merasa nyaman, dan juga dalam pembelajarannya akan merasa nyaman juga, serta peserta didik akan berhasil jika mereka dapat menguasai pembelajaran tersebut. Sekian dari presentasi kelompok 2. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.